Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri dari Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai penyajian data. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuan penyajian data adalah supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Contohnya, berikut adalah data profesi penduduk sebuah kampung, petani 72 orang, pedagang 26 orang, nelayan 45 orang, PNS 23 orang, lainnya 34 orang. Buatlah data tersebut ke dalam bentuk tabel. Pertama, kita harus membuat tabel. Lalu kita masukkan di sini provinsi dan frekuensi. Petani 72, pedagang 26, nelayan 45, PNS 23, lainnya 34. Ketika kita jumlahkan, totalnya adalah 200 orang. Seperti itu untuk membuat tabel. 2. Diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram yang berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lainnya. Contoh, berikut adalah data profesi penduduk sebuah kampung, petani 72 orang, pedagang 26 orang, nelayan 45 orang, PNS 23 orang, lainnya 34 orang. Buatlah diagram garis data terserah. Membuat diagram garis, pertama kita harus membuat garis terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita masukkan angka dari 20 sampai 75 di frekuensi, dan di bawahnya kita masukkan petani, pedagang, nelayan, PNS dan lainnya itu di profesi. Lalu kita tinggal menariknya saja. Petani berada di 72, pedagang 26, nelayan 45, PNS 23, lainnya 34. Lalu kita menarik garis dari sumbu pertama sampai sumbu terakhir. Seperti itu. 3. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang disajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Contoh, berikut adalah data profesi penduduk sebuah kampung, petani 72 orang, pedagang 26 orang, nelayan 45 orang, PNS 23 orang, lainnya 34 orang. Buatlah data tersebut ke dalam diagram batang. Untuk membuat diagram batang tidak jauh berbeda dengan membuat diagram garis. Di sini kita tinggal menambahkan bentuk batang persegi panjang. Di sini kita tinggal menambahkan persegi panjangnya saja. Petani 72 orang, pedagang 26 orang, nelayan 45 orang, PNS 23 orang, lainnya 34 orang. Seperti ini cara membuat diagram batang. 4. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan profesi numerik. Contoh, berikut ada data profesi penduduk sebuah kampung, petani 72 orang, pedagang 26 orang, nelayan 45 orang, PNS 23 orang, lainnya 34 orang. Buatlah data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Membuat lingkaran, pertama kali kita harus mencari sudut pusat dengan cara menjumlahkan semua frekuensi, lalu setiap frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi dan dikali dengan 360 derajat. 360 derajat didapat dari satu lingkaran. Kita masuk
saja langsung saja. 72 dibagi 200 dikali 360 derajat sama dengan 129,6 derajat, atau kita bulatkan menjadi 130 derajat, dan seterusnya hingga berjumlah 360 derajat. Jika hasilnya tidak sampai 360 derajat atau melebihi dari 360 derajat, maka cara penyelesaiannya salah. Kalau kita dapat setiap besar sudut pusat, maka kita sudah bisa membuat diagramnya. Seperti ini. Petani 130 derajat, pedagang 47 derajat, nelayan 81 derajat, PNS 41 derajat, lainnya 61 derajat.